Meskipun akhir-akhir rada teler, jadi kurang berapa menit, waduh udah tidak kuat betul ini, sudah tidak apa-apa. Nah, tapi kan tenang orang pengajian kemisahan, wah paling kena kabeh pengajian kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan fillah, arsyadani wa arsadakumullah. Alhamdulillah, ucap syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, khususnya kenikmatan yang paling besar berupa iman dan Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan pada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga terlimpah kepada para sahabat, juga para pengikut serta para umat beliau, kaum beliau yang sampai di hari kiamat nanti, termasuk kita juga insya Allah. Kemudian marilah kita melanjutkan untuk pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masuk bab baru nggih. Bab 29, bab menunaikan dan memenuhi hajat kaum muslimin. Kita baca ayatnya dulu di surat Al-Hajj ayat ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alu, dan berbuatlah al khaira, kebaikan, la'allakum, supaya kalian itu tuflihun, kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, di dalam ayat ini Allah SWT itu memberikan perintah pada kita untuk memperbanyak berbuat kebaikan. Ya. Perbuatan kebaikan yang bagaimana? Ya. Perbuatan kebaikan atau berbuat baik itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa membuat manfaat atau memberikan manfaat pada orang lain. Sesuai dengan bab yang ada dalam kitab ini, bab yang ke-29. Ya, babnya menunaikan dan memenuhi hajat kaum muslimin. Ya, tentunya kita berbuat baik kepada sesama muslim yang lain ini juga masuk dalam ayat ini. Ya, apapun tindakan kita, perbuatan kita yang tujuannya untuk mencari ridha Allah SWT, kemudian amalan itu wujudnya berupa memberikan kebaikan kepada saudara kaum muslim yang lain. Nah, ini masuk di dalam perintah Allah di ayat ini. Nah, kemudian tujuannya apa kita ini untuk berbuat kebaikan tadi?
Ya, Allah sendiri membuat apa rambu-rambunya, yaitu la'allakum tuflihun, supaya kalian itu mendapatkan keberuntungan. Ya, sudah kita sampaikan berkali-kali ya, yang namanya untung atau beruntung itu bukan dinilai dari masalah duniawi. Kalau orang mengatakan duniawi, untung itu angger seperti orang punya dagangan kulaane 20.000 ngedoli iso 100.000, bukan itu yang namanya untung ya. Untung menurut ayat dan menurut pandangan din ini adalah keberuntungan di akhirat, di mana orang yang untung itu artinya diselamatkan dari siksaan api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Itu namanya untung gitu. Maka hadis-hadis yang akan berikut nanti, yang akan kita bicarakan nanti, itu kaitannya dengan masalah bagaimana usaha kita ini untuk berbuat baik untuk orang lain, yang tujuannya nanti di akhir itu kita akan mendapatkan keberuntungan. Apa wujud keberuntungannya? Nah, ada nanti di antaranya yang terdapat dalam hadis-hadis yang akan kita bicarakan nanti. Kita buka dua hadisnya. Yang pertama di dalam bab ini atau yang hadis ke-249. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridhonya, anna Rasulullah sallallahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, al muslimu, seorang Islam itu akhul muslimi, saudara Islam yang lain. La yadlimuhu, dia tidak boleh mendoliminya. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh menyerahkannya. Waman, dan barang siapa karena keadaannya fi hajati, fi di dalam, maksudnya di dalam memenuhi hajati, keperluan akhihi, saudaranya, karena Allahu, adalah Allah, fi di dalam hajati, ya pemenuhan, fi itu fi di dalam pemenuhan hajatihi, ya hajatnya atau keperluannya. Waman, dan barang siapa farroja, farroja itu menghilangkan an muslimin, dari seorang muslim yang lain, kurbatan, suatu kesulitan, farroja Allahu, maka Allah menghilangkan anhu, darinya, biha, dengannya, nah, dengan amalan menghilangkan tadi. Kurbatan, suatu kesulitan, min dari kurobi, kesulitan yaumil kiamati, pada hari kiamat. Waman, dan barang siapa sataro, menutupi musliman, seorang muslim yang lain, satarahullahu, Allah akan menutupinya yaumil kiamati, pada hari kiamat. Kalau kita lihat di sini mungkin masih ingat dengan hadis-hadis yang sebelumnya kita bicarakan di waktu yang lalu, ya. Ini ada yang hampir-hampir mirip hadisnya itu. Ada yang hampir sama, ada yang agak berbeda. Namun tidak masalah, kita tetap sampaikan semuanya untuk sekalian untuk mengulang, karena kan semakin banyak diulang itu mestinya akan semakin bisa lebih hafal kita, dan mestinya kalau kita ternyata kok belum selama ini sudah menerima hadis, menerima ilmunya, atau belum mengamalkannya, kan bisa seolah-olah diingatkan lagi dengan hadis ini gitu loh. Ya, maka sudah kita ketahui bahwasanya seorang muslim satu dengan lain adalah bersaudara. Ya, maka karena yang namanya saudara itu ya mestinya saling menjaga satu dengan lainnya, saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya, tidak saling menjauh, tidak saling mendolimi, sebagaimana dalam hadis ini, la yadlimuhu, dia tidak mendoliminya.
dan juga tidak menyerahkannya kepada siapa? Kepada musuhnya. Ya. Kadang-kala kan sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran, itu kan kalau seseorang itu mempunyai musuh itu, dan ternyata dia punya musuh itu bukan secara langsung tapi karena perkongsian, dia berkongsi dengan satu kaum, kemudian atau mereka berkongsi dengan satu kaum, dan kaum itu berurusan dengan kaum yang lain, dan kaum lain itu berkongsi dengan saudara dari mereka itu. Nah, ini tatkala terjadi itu ya saling memerangi, tapi begitu saudaranya sesama Yahudi, karena itu yang diceritakan orang Yahudi, itu tertangkap oleh musuhnya, wah itu ditebus itu. Padahal semuanya saling musuhi gitu. Anehnya gitu. Ini mestinya tidak boleh seperti itu. Ya. Karena diharamkan untuk saling mengusir satu dengan lainnya. Sebagaimana sama muslim juga demikian. Dia itu tidak boleh menyerahkan saudara muslim yang lain kalau dia punya musuh itu. Dilindungi. Ya. Karena kalau musuhnya itu mungkin kaitannya dengan orang, apalagi kalau dengan orang kafir itu ya, kita harus melindungi sama muslim, karena ya haram darahnya sama muslim itu antara kita dengan mereka. Kehormatannya juga harus kita pelihara, kita jaga kan itu. Terus selanjutnya, barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Jadi kalau ada saudara kita itu punya hajat, punya keperluan, ya ternyata dalam hajatnya ini tidak kecapean, artinya tidak bisa memenuhi dengan baik atau kurang, atau mungkin bahkan ya karena sudah keadaannya ekonominya minus sekali sehingga tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau kita lihat seperti itu ya hendaknya kita bisa memenuhinya. Artinya itu ya kalau kita sendiri tidak bisa, kita bisa mengajak saudara-saudara kita yang lain. Kayak lho kancane dhewe jamaah kae sing padha ngajine kae lho. Atau padha jamaah masjid kae lho. Ternyata kesehariannya itu dia sangat payah dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Yuk mari kita dukung bareng-bareng, kita bersama-sama untuk membantunya. Nah, kalau tidak mampu sendiri bisa seperti itu. Kalau mau sendiri lebih bagus. Wis ra apa-apa sak keluarga to kono sak keluargane. Paling wong telu to sak anake, wah sudah. Ayo. Siap aku insyaallah. Nah, itu tidak masalah. Ya, apalagi kaitannya dengan masalah-masalah ya yang sangat kebutuhan yang sangat pokok sekali, masalah makan itu. Kalau tidak bisa makan kok sampai kelaparan, mereka itu sampai mohon maaf ya busung lapar atau sampai mati pun ya, itu kok saudara-saudara muslim yang lainnya sampai tidak tahu, itu semuanya berdosa gitu. Nah, apalagi ya tetangganya ya sama muslim padahal orangnya sudah kaya sekali ya. Suka memberi ke orang lain yang jauh-jauh, tapi tetangganya paling dekat malah tidak pernah diperhatikan. Nah, ada seperti itu, banyak sekali seperti itu ya. Karena apa? Ketutupan dengan temboknya tinggi sekali sehingga dia tidak tahu bagaimana keadaan tetangga yang di sebelah rumahnya atau di belakangnya di mana, itu tidak tahu itu. Nah, maka Anas, barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, dia akan mendapatkan ya keuntungannya, keberuntungannya itu di akhirat nanti. Allah akan memenuhi keperluannya. Ya. Bahkan ini tidak hanya di akhirat, di dunia pun juga sama. Ya. Banyak orang yang mengalami bagaimana mereka yang senantiasa memberikan bantuan pada orang lain, hartanya tidak semakin berkurang, tapi malah semakin bertambah. Gitu. Jadi barokah hartanya. Barang siapa yang menghilangkan suatu kesulitan dari orang muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Nah, ini yang namanya kesulitan sama.
ya kesulitan hidup, kesulitan untuk untuk istilahnya itu masalah-masalah rumah tangganya atau kesulitan yang dihadapi apa saja kesulitannya, ya, entah ekonomi, entah yang lainnya. Nah itu kalau kita bisa menghilangkan satu saja dari kesulitan hidup saudara kita yang lainnya, nah nanti balasannya kemenangan di akhirat, ya, kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat itu akan berkurang satu. Kalau kita ini sering menghilangkan kesulitan saudara kita yang lain, tidak hanya 1, 2, 3, sering kita menghilangkannya, banyak kesulitan yang kita hilangkan, tidak menutup kemungkinan kalau nanti di hari akhirat kita sudah tidak punya kesulitan-kesulitan lagi. Kita sudah tidak punya kesulitan untuk mencapai surga. Insya Allah bisa mencapai surga dengan mudah. Karena kesulitan-kesulitan ini sudah kita lepaskan dengan amalan-amalan kita di dunia ini, itu loh. Maka janji Allah ini pasti. Ya. Kalau kita mohon maaf mau mengeluarkan uang rodo iman-iman, lihat saudara kita butuh kok kita meskipun mereka tidak meminta-minta, tapi kita kan lihat mungkin kok wong kayak baju ini kok maaf nggo salat kok ngono terus ya. Kalau kita bisa melihat saudara kita seperti itu, mesake apa lanjut baju lainnya atau ya. Nah, kita berikan. Ya harus ngaji kok baju ini ngono terus anggar kayak toko pengajian mlebu langsung langsung. Itu loh. Kalau seperti itu ya wong dene dikai kok aja seng wae ya, mungkin sok wong sing jorok ya. Tapi ya kita kalau memang seperti itu ya kita ndak nyaman lah. Artinya ndak nyaman gini. Ya kalau kita bisa menahan. Lah kalau nanti mohon maaf dia bergaul dengan orang lain, sementara kita tahu kita sering bergaul dengan dia. Di orang lain itu mungkin di orang umum kan ndak tahu. Wong Islam kempul-kempul ya. Lah kita kena nanti. Kekumpulan sapa to? Wah kumpulannya pengajian, kemisahan wah paling kena kabeh pengajian kan itu. Nah makanya ini kita juga membantunya dalam hal itu juga. Nah dalam hubungan sosial itu mereka biar juga punya percayaan diri itu. Yang perlu kalau belum paham itu ya kita arahkan itu. Mbok yo nyun sewu yen yo klambine di sing penerai yang raran duwe tak kei yang wis jane-jane orang iman-iman aja iman kok yang rusak tukone nah kan gitu aja itu. Karena kan ada yang seperti itu. Ya kembali lagi ya itu salah satu kesulitan masalah baju, masalah ekonomi dan yang lainnya. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Itu. Jadi masalah aib seperti yang telah kita ketahui dulu ya sudah kita sampaikan berkali-kali. Nah itu ya segala macam aib yang dimiliki oleh saudara kita ya, yang mana sudah tertutup itu ya jangan sampai kita buka-buka ya, jangan sampai kita bongkar rahasianya sehingga mereka jadi malu. Nah, kalau kita melihat secara mafhum khalafahnya, pengertian sebaliknya, kalau di sini dijelaskan menutup aib saudara selama muslim, maka Allah akan menutupinya. Berarti kalau pengertian sebaliknya, kalau kita ini suka membongkar aib orang lain, ya gampangane lambe turah gitu ya, lambe turah senengane wong liya dicacat, disaru, dianu ngalek tok terus ngono orang lain ya itu. Itu akhirnya dia akan apa? Akan dibuka oleh Allah aibnya. Suka buka aib orang lain kok itu loh. Jadi kalau kita dengan mahmu khalafah seperti itu, maka kita harus hati-hati. Kemudian yang selanjutnya hadisnya itu agak panjang, kita baca aja. Manafasa an mukminin kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati, wa man yasara ala muksirin yasara Allahu alaihi fid dunya wal akhirati, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirati, wallahu fi aunil abadi maka nal abadu fi auni akhihi, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu
bitariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumum fi baiti min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyat umur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman indahu wa man ta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau itu bersabda yang artinya, barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Nah ini kalau tadi kan hanya mengatakan kan satu kesusahan saja, itu tidak ada hari kiamatnya. Kalau yang di sini lengkap ya, satu kesusahan dan kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Nah ini kalau orang yang suka memudahkan orang lain dari satu kesulitan, ada orang yang sedang dalam keadaan sulit ekonominya, lah kita beri kemudahan padanya, kita bantu lah. Di dunia ini, maka di dunia dan di akhirat akan mendapatkan balasan ya. Allah akan mudahkan di dunia ini apa yang kita ada kesulitan, itu pasti akan dimudahkan oleh Allah ya. Apalagi di akhirat nanti itu. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah ini juga, kalau tadi kan di hadis sebelumnya kan cuma di akhirat tok. Kalau hadis yang ini komplit. Ya, janji Allah tidak di akhirat, di dunia juga akan ditutupi aibnya, di akhirat juga akan ditutupi aibnya. Ya biasa kan kalau orang yang suka untuk aib orang lain kan, orang lain kan sungkan gitu. Tapi kalau orang seperti tadi, wah orang ini gambleh, ngelek-elek uang, wis ngomong mesti niteni. Nah, mesti dia yo dicacar uang liya genti kan gitu. Nah, karena sudah suatu hukum yang pasti ya, seperti itu kan. Nah, makanya kita harus hati-hati itu. Nah, siapa yang menutup aib sudah ya. Nah, ini kemudian Allah akan selalu menolong hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, jadi Allah itu ya sebenarnya untuk menolong siapa saja itu mudah bagi Allah. Tetapi kalau kita ingin minta pertolongan Allah, mestinya kita itu juga suka menolong orang lain itu. Karena seperti dalam maklumat dari Rasulullah SAW ini, Allah itu akan menolong seorang hamba kalau hamba itu mau menolong hamba yang lain, saudara yang lain, sama muslim yang lainnya gitu. Orang tahu andil nggak pitulan wong liya kok sing itu pitulan wong ngendikan itu. Tapi kalau kita minta, mohon maaf, kalau kita memberi pertolongan pada orang lain, jangan sampai kita ini punya tendensi atau tujuan yen enek masalah jadi tolong genti. Jangan. Mengalir sajalah. Kita ngikuti perintah Allah dan Rasulnya untuk menolong orang lain gitu loh. Nah, itu mengalir seperti itu. Perkara nanti janji Allah itu kita dapatkan, yaitu ya sudah bonusnya gitu. Kita jangan sampai aku tak dulu ya, sampai ganti tuli ganti. Nah itu beda lagi, nanti niatnya beda. Sehingga nanti mohon maaf, agar wis dinuli wong itu terus suatu ketika kene keteleyek, ya keteleyek itu ya terkena suatu masalah yang tidak sengaja, terus ya kita harapkan dia bisa membantu kita. Ternyata ora iso, kan ada tuh ngonggok-ngonggok atine terus malah ngungkit-ngungkit. Piye wis tak tulung berkali-kali kok bareng aku lagi kecemplung ini kok ora gelem nulung genti piye ngono. Nah, ini jadi seperti itu. Ya. Maka salah
Kalau meskipun di sini ada kata-kata Allah akan menolong, ya kita tetap ya prinsipnya adalah kita hanya untuk ikhlas mencari ridha Allah. Ya meskipun nanti kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari ada kesulitan, ternyata ada yang menolong, yakinlah itu adalah pertolongan dari Allah. Ya, lewat siapa? Lewat hamba-hamba yang lainnya tentunya gitu. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, seperti sekarang ini. Sekarang ini kita ini menempuh jalan dari rumah ke tempat ngaji, di masing ngaji ya. Aku yang ke rumah Pak Ribut ya. Yang pas tinggal ngaji ya nek kene kan beda. Ya ke tempat majelis taklim kita. Kalau ke joglo ya kan joglo, atau ke rumah siapa ya, itu termasuk kita ini sudah ada niatan, ada apa? Kaki kita ini sudah dipakai untuk melangkah. Ya, tempat-tempat yang kita lewati itu nanti jadi saksi. Ya Allah, saya diinjak-injak si fulan untuk pergi ke masjid taklim itu. Bicara nanti bumi kita. Sebagaimana dalam surah Al-Zalzalah itu loh. Ya. Ya ma'idin tuhadisu baroha. Pada hari itu bumi itu akan mengabarkan beritanya gitu loh. Nah, kemudian juga tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid di mana mereka membaca kitab Allah dan membacanya secara bergantian di antara mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka. Rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Masya Allah. Ini tadi meskipun kita tidak di rumah Allah ya. Kalau di rumah Allah lebih bagus lagi. Ya, jadi suatu ketika ada agenda di rumah Allah seperti 2 minggu yang lalu ya, di masjid. Ya nanti kita neng masjid Tanggul gini ya Mas Mul ya. Ya di masjid Tanggul, salam ke sana. Syukur masjid Al Hadi, semono di manalah di rumah Allah itu kita kan ada acaranya tadi tadarus dulu, membaca bergantian tadi itu ya. Nah juga kita tujuannya untuk mencari ilmu. Nanti akan memberikan ketenangan kita ini, ketenangan. Ya. Ya nang omah atine sumpek, atine gundah gulana wis to nang masjid. Bareng-bareng tadarus itu loh. Nah, wong gare ngaji kok atine sumpek ra mungkin. Ya, kita ngalami kok. Mbok apa kesel kok ngopo itu enggak masalah. Seperti kemarin itu ya saya tuh 2 hari itu bimtek itu sampai pulang jam 4 baru pulang itu ngedup. Biasanya kalau habis duhur sampai asar itu bisa tidur untuk istirahat dulu untuk kegiatan malamnya, enggak bisa. Tapi nyata alhamdulillah malam ngisi di Sidoarno itu masih dalam keadaan fit, bisa meskipun akhir-akhir sudah teler. Jadi kurang berapa menit waduh enggak kuat betul ini. Sudah enggak apa-apa. Nah, tapi kan tenang, orang-orang kemerungsung gitu maksudnya. Ya capek sih capek, manusia kan punya kelemahan gitu loh. Tapi masa tenangnya tuh ada, ketenangan ada. Ya beda orang yang enggak pernah membaca Al-Qur'an, enggak pernah tadarus bareng-bareng, itu nanti akan perasaannya gundah gulana, kurang tentram dan sebagainya. Dan Allah juga akan memberikan rahmat menyelimuti mereka, serta para malaikat itu akan mengelilingi kita. Bahkan dikatakan malaikat itu dengan sayapnya mengepakkan sayap itu sambil mendoakan, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, kasihanilah mereka itu. Dan Allah juga akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sininya. Hei malaikat-malaikat ini lu hamba-hambaku, lu ini lu hamba-hambaku sama apa? Sama memuji aku, sama bertadarus Al-Qur'an itu loh. Kalau seandainya dicorong ngelehke ini iso wae, seolah-olah demikian. Hei malaikat, ndek ben zamane aku arep nitahke manusa ning ngarep bumi, kowe do ngomong to, oh ya Allah, apakah Anda akan menciptakan manusia dengan bumi yang suka berbuat kerusakan, suka memakan darah? Iki lho ternyata anek hamba-hambaku sing do gelem tadarus Al-Qur'an, sing do gelem saling mahabbah satu dengan lainnya, saling memberikan pertolongan satu dengan lainnya. Itu diangkat oleh Allah, ditunjukkan pada malaikat. Iki lho ternyata manusia yang dijanjikan Allah menjadi khalifah di muka bumi ini benar bisa jadi khalifah, betul bisa berbuat baik, tidak suka berbuat
kerusakan, tidak suka menumpahkan darah. Meskipun ada juga yang demikian itu, tapi kan ada juga yang lebih banyak mereka yang mau bertasbih muji Allah kan itu. Tidak hanya gaweane malaikat tok sing seneng tasbih karo muji Allah, kan ada manusia yang suka bertasbih. Nah, soalnya seperti itu ya. Nah, maka pada siapa yang amalannya membuatnya lambat, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Artinya gini, kalau kita punya amalan, punya kita mau untuk bisa mendapatkan jannah yang baik, bagaimana itu cepet-cepet toh gitu loh. Jangan sampai kita ini sik ya aku anakku urung gede-gede, aku tak sik ya, anakku butuh sekolah, butuh duit sing akeh, aku tak golek duit sing akeh sik ngene, engko nyekolahke, engko lulus SMP, lulus SMA aja arep nguliahke ngene, wis puyeng. Mikir ngono ra entek-entek gitu loh. Nah, sampai kalau nanti betul-betul sampai anak wis gede sekolah wis dadi wong kabeh jarene, dadi wong kan ya. Nah, itu apa ya pasti nanti anaknya akan mempercepat kita. Amal-amal akhirat kita. Akhirnya kesel lo yo ndak bisa apa-apa, bareng salat ki angel ya. Salat nang masjid ndak dituntun to ndak ada kursi roda. Nah, seperti itu salat ndak tak ngene-ngene, apa mungkin anaknya bisa mempercepat? Kalau dia mau ibadah haji, ndek ben diteso nggo mau ibadah haji, ora cepet-cepet nggo nyekolahke anake sik gen sekolah dhuwur S1, S2, S3. Lho, barengan wis gede ngono anake iso apa ya anake arep mempercepat ya Pak ning ibadah haji Pak. Ora sasane ya mengko pikire padha bapak mbiyen, aku ndi anak dhewe ya ni. Aku pengen nyekolahke anakku, bapake ra kober ngaji meneh kan itu. Dan seterusnya. Intinya apa? Kalau kita berlambat-lambat dalam urusan akhirat kita, dalam urusan amalan kita, jangan harap anak-anak kita bisa mempercepatnya, tidak bisa. Ya, harus kita sendiri yang memberikan contoh, mempercepat. Ayo, nagri, segera untuk beramal soleh, segera untuk berbuat yang baik. Anak kita ajak, kita contohi seperti itu, mereka akan ikut bersama-sama untuk mempercepatnya juga. Demikian untuk keterangan pada malam hari ini, mudah-mudahan dengan pembacaan dari ayat dan hadis-hadis tadi jangan jadikan tambahnya pengetahuan kita dan keimanan kita, dan mudah-mudahan kita dibimbing diarahkan oleh Allah SWT pada jalan yang lurus dan diridhoinya hingga akhirnya pada untuk usia kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.